Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh, apa kabarnya hari ini? Bunda harap kalian semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. SDITMC, salam soleh, mandiri, cerdas. Anak soleh, hari ini kita akan masuk pada materi baru, bab baru yaitu bab 3 tentang materi KPK dan FPB. Apa itu KPK dan FPB? Nah, sebelum belajar materi KPK dan FPB, kalian harus paham dulu tentang kelipatan dan faktor. Sebelum belajar, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak soleh, dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Salah satu contohnya yaitu KPK dapat digunakan untuk mengatur waktu memancarnya air pada air mancur. Contoh yaitu air mancur Sri Baduga. Air mancur Sri Baduga ini tingginya 6 meter dan mencapai 2.500 titik air mancur. Lalu kalau FPB dapat digunakan untuk membagi kelompok bermain. Salah satu contohnya itu. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menentukan kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan. Yang kedua, siswa dapat menentukan faktor bilangan dan faktor persekutuannya. Apa itu kelipatan suatu bilangan? Nah, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, jadi kalau bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, sampai seterusnya. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan 2. Jadi, kita kalikan 2 dengan bilangan asli. Seperti 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya. Jadi hasil perkaliannya merupakan kelipatan 2. Jadi 1 kali 2 tadi kan 2, maka kelipatan 2 itu 2. Ditambah 2 lagi menjadi 4. 4 ditambah 2 lagi menjadi 6. 6 ditambah 2 lagi menjadi 8. Begitupun seterusnya. Itulah kelipatan 2. Contoh soal yang kedua, tentukanlah kelipatan dari 6 yang kurang dari 40. Berarti kita akan mencari kelipatan 6, yaitu perkalian 6 atau kita tambah 6 terus menerus. Ya, hasil perkalian 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 6, 30. 30 ditambah 6, 36. 36 ditambah 6, 42. Cukup sampai di angka 42 karena kita akan mencari jawaban kelipatan yang kurang dari 40. Ya, kelipatan 6 yang kurang dari 40. Jadi, kita mulai dari angka berapa jawabannya anak soleh? Yaitu, maka kelipatan 6 yang kurang dari 40 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Paham ya anak soleh? Nah, akan Bunda lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukanlah kelipatan dari 10 yang terletak di antara 20 dan 70. Kelipatan dari 10 artinya hasil perkalian 10. Atau kita jumlahkan 10 berulang-ulang. 10 ditambah 10, 20. 20 ditambah 10, 30. 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 10, 50, 60, 70, 80, dan seterusnya. Cukup sampai di angka 80 aja karena kita akan mencari yang terletak di antara 20 dan 70. Ingat, di antara itu berarti berada di tengah-tengah. Kita akan mencari kelipatan 10 yang terletak antara 20 dan 70. Kita mulai dari angka berapa anak soleh? Ya, dari angka 30, 40, 50, 60.
70 nggak masuk karena yang akan kita cari tadi terletak di antara bilangan yang berada di tengah-tengah 20 dan 70, yaitu adalah hasilnya menjadi 30, 40, 50, dan 60. Paham anak soleh? Contoh soal yang terakhir tentang kelipatan, yaitu tentukanlah kelipatan 5 yang berada di antara 10 dan 35. Kita mulai dari angka 5. 5 ditambah 5, 10. Tambah 5 lagi, 15. 15 ditambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25. 25 ditambah 5, 30. 30 ditambah 5, 35. Dan seterusnya. Cukup sampai di angka 35 aja ya, karena kita mau mencari kelipatan 5 yang terletak di antara 10 dan 35. Maka jawabannya menjadi kelipatannya yaitu 15, 20, 25, dan yang terakhir 30. Bagaimana? Anak soleh udah paham belum? Kelipatan ini mudah anak soleh ya, karena ini tinggal penjumlahan berulang-ulang, penjumlahan yang dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan suatu kelipatan. Atau kalau anak soleh paham perkalian, juga sangat mudah nanti mengerjakan tentang kelipatan. Sekarang Bunda akan jelaskan tentang faktor. Apa itu faktor? Kalau faktor justru kebalikannya, yaitu tentang pembagian. Kalau anak soleh bisa pembagian, maka bisa mengerjakan faktor. Karena faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Bunda akan berikan contoh, yaitu kita akan menentukan faktor dari 18. Artinya kita akan membagi 18 ya sampai habis dengan bilangan-bilangan asli yang dimulai dari angka 1, yaitu 18 dibagi 1 menjadi 18. Lalu 18 kita juga bisa, sudah selesai dibagi 1, kita dibagi dengan 2 lagi. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 18 dibagi 3 hasilnya sama dengan 6. 18 dibagi 4 habis enggak? 18 dibagi 4 enggak habis, maka 4 tidak termasuk lagi dalam faktor 18. Maka mencari faktor juga bisa menggunakan tabel perkalian. Kita cari dua bilangan yang jika dikali akan menghasilkan 18, yaitu 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan yang terakhir 3 dikali 6. Maka faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Paham ya? Lanjut ke contoh yang kedua. Kita akan tentukan faktor dari 24. Dengan cara yang sama, kita menggunakan pembagian. 24 dibagi 1 sama dengan 24. 24 dibagi 2, 12. 24 dibagi 3, 8. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi 5 nggak bisa lagi karena udah nggak habis, maka cukup sampai di angka 4. Kita juga bisa buat dalam tabel perkalian, yaitu 1 dikali 24, 24, 2 dikali 12, 24, 3 dikali 8, 24, dan 4 dikali 6, 24. Maka faktor dari 34 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Paham ya anak soleh? Silakan nanti kerjakan latihan soal yang Bunda berikan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Silakan kalian kerjakan soal pada halaman 57, soal nomor 2 dan nomor 3. Jika udah selesai, langsung dikumpulkan dengan Bunda. Bunda tunggu sampai hari Jumat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.